Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ما روي عن حاتم الأصمي تلميذ شقيق البلخي رضي الله تعالى عنه أنه قال له شقيق منذ كم صحبتني؟ قال حاتم منذ 33 سنة. قال فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال 8 مسائل. قال له إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا 8 مسائل. قال يا أستاذ لم أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب. فقال هات هذه 8 مسائل حتى أسمعها. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah riwayat daripada Imam Hatim Al-Asam, murid daripada Al-Imam Syaqiq Balkhi rahimahullah, annahu qala lahu Syaqiqun, bahwasanya Al-Imam Syaqiq, guru daripada Imam Hatim Al-Asam, berkata kepada beliau, mundu kam sahibtani, sudah berapa lama engkau bersama aku? Artinya belajar dengan aku. Lalu dijawab oleh Imam Hatim Al-Asam, murid daripada Imam Syaqiq ini, mundu 33 sanah, sudah 33 tahun ulun belajar dengan pian, dengan waktu yang begitu panjang. Lalu kata guru beliau, fama ta'allamta minni fi hadhil muddah, lalu ilmu apa saja yang kau pelajari daripada aku dengan masa 33 tahun ini? Jadi ujar Sidin, berapa banyak ilmu yang kau dapat daripada aku selama 33 tahun? Dijawab oleh murid beliau, sama nama Saila, hanya 8 masalah yang ulun dapat daripada pian. Jadi ketika mendengar dari jawaban sang murid, dalam masa 33 tahun cuma 8 ilmu yang beliau dapat daripada guru beliau. Lalu sampai terucap daripada guru beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bahasa kita, seitu aja kah dapat di kamu? 33 tahun nuntut ilmu dengan aku, masa hanya 8 ilmu yang kau dapat daripada aku? Sampai gurunya mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah ini musibah. Belajar lawas, setelah ditanya hanya 8 ilmu yang beliau dapat. Jadi ujar guru Zidin, zahaba umri ma'aka walam tata'allam ila 8 masail. Habis umurku beserta ikam, hanya 8 aja kayak ikam dapat. Coba bayangkan, sekolah 33 tahun, setelah ditanya
Ilmu apa saja yang kau dapat? Ujar murid Sidin menjawab, 8 aja guru yang dapat. Lalu dijawab oleh Imam Hatim Al-Asam, wahai guru ulun, wahai ustaz, memang ulun hanya itu yang ulun dapat. Ulun kedah hendak berdusta dengan pian. Lalu jar gurunya, hati hadhi saman. Coba bang, apa aja yang kau dapat yang 8 masalah itu? Aku hendak mendengar. Ternyata beliau dalam masa 33 tahun itu merenung, tafakur, memikirkan, beliau simpulkan daripada 33 tahun masuk dalam 8 ilmu ini. Jadi orang yang cerdas itu bisa menyimpulkan apa yang ia dapat. Simpulkannya, ini yang aku pegang. Jadi ilmu patin jadinya dalam masa 33 tahun. Jadi Hatim Al-Asam ini kalau dalam bahasa kita, asam itu maknanya tuli. Tuli. Nah, apakah beliau memang tuli bujuran? Ada. Jadi dikatakan dalam manaqib beliau itu, ditulis oleh Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah, limadza sumiyal asam, kenapa beliau Imam Hatim ini dingarani Al-Asam, tuli. Jadi pernah kejadian, ja'at imra'atun fasa'alat Hatiman min mas'alatin fattafaqa annahu kharaja minha sautun fi tilkal halah fakhajalat. Datang seorang perempuan kepada Imam Hatim bertanya satu masalah. Jadi setelah pengajian ada bebinian datang ingin menanyakan sebuah permasalahan. Fattafaqa annahu kharaja minhu sautun. Maka pada saat itu kebetulan bebinian ini kada sengaja tekantut datang ke hadapan guru, entah apa yang terjadi, kada sengaja mengeluarkan kentut, fakhajalat. Lalu binian ini supan, karena bebinian inilah paling anti bekantut di kedengaran orang. Nah, lainnya lakian biasa aja. Lalu ujar Imam Hatim Al-Asam pada waktu itu melihat binian ini supannya sudah luar biasa, di depan perguruan bekantut. Jadi ujar Imam Hatim, irfa'i sautaki, nyaringi bang suara ikam, apa tadi pertanyaannya? Jadi ujar bebinian tadi, fa'arafi an fi nafsihi annahu asam. Dalam hati bepandir binian tadi, alhamdulillah guru kada mendengar kantut aku. Padahal sidin bukan kada mendengar, cuman hendak menutupi aib daripada bebinian tadi. Pasataratil mar'ah bidzalika, maka bebinian tadi rasa ampih supan sudah. Karena Imam Hatim tadi mengatakan, nyaringi bang takunan nikam dari apa? Aku kada mendengar. Nah, jadi bebinian tadi alhamdulillah guru kada mendengar. Nah, mulai sejak itu beliau digelari dengan Al-Asam, Imam Hatim yang tuli. Tuli kenapa? Tuli menutup aib perempuan yang tekantut di hadapan sidin. Lalu berikit ya sidin, Asam tadi. Nah, itu asal usul nama Al-Imam Hatim Al-Asam tadi. Kita orang bekantut itu tumbur ya Allah. Nah, sidin enggak ditutupi sih. Nah, lalu ujar Imam Hatim Al-Asam, ilmu yang pertama nah ulun dapat daripada pian, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri fa idza wasala ilal qabri faraqahu faja'atul hasanati mahbubi fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i. Aku melihat kepada makhluk ini manusia,
Kurenungi, kata beliau, masing-masing daripada mereka mencintai sesuatu yang dicintainya. Anaknya, bininya, keluarganya, hartanya, jabatannya. Kulihat Yazidin manusia ini kadang berlebihan mencintai. Fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri, dan dia nanti beserta orang-orang yang dicintainya ketika dia mati ke kubur. Orang-orang yang dicintainya umpat mengantar ke kubur, umpat mengantar ke kubur. Fa idza wasala ilal qabri, ketika orang-orang yang dicintainya tadi sampai ke kubur, orang tadi sudah masuk ke dalam kubur, faraqahu, yang dicintai itu semuanya meninggalkannya. Aku renungi Yazidin, anaknya, bininya, lakinya. Kulihat Yazidin, mbah masuk ke kubur, tunggal ikungan bulikan. Dan yang begana di kubur, nang ada tuh tukang jaga kuburan aja. Itu pun orang diberi duit juga, nungguin 3 hari. Anaknya bulik, bininya bulik, semua di sini kurenungi. Mobil mewahnya bulik. Coba adalah orang bawa wasiat, bila aku mati antar pakai mobil Alphard aku, kira-kira ahli waris aku membuatlah. Mau lihat Yazidin, semuanya bulik. Lalu aku ambil kesimpulan, ternyata yang ikut masuk ke dalam kubur itu hanya hasanat, kebaikan. Kurenungi Yazidin, semuanya bulik. Lalu kata beliau, faja'atul hasanati mahbubi, aku jadikanlah amal kebaikan itu sebagai sesuatu yang paling aku cintai, karena itu yang umpat masuk. Semua nang kita, kawan akrab kita bulik, bini kita nang kita sayangi bulik, laki kita nih nang kita sayangi mati kita bulik, 3 hari kawinnya. Nah semuanya faraqahu. Aku ambil kesimpulan, kata beliau, fa idza dakhaltul qabra, maka ketika aku masuk ke dalam kubur, yang ikut bersamaku nanti adalah al-hasanat, kebaikan, amal salih. Nah jadi jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu nang kada bakalan masuk ke dalam kubur. Semuanya pulang. Cari amalan-amalan nang pacang menyelamatkan kita di dalam kubur. Mobil khusus patokan kita nanti adalah di akhir hayat kita. Mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu nang rancaki diminta kepada Allah. Jangan merasa aman daripada su'ul khatimah. Jadi ujar ba'dus salaf Bahari mengatakan, wallahi ma amina ahadun ala dinihi ayyuslaba illa suliba. Demi Allah, tidaklah seseorang yang merasa aman terhadap agamanya dicabut, melainkan akan dicabut. Jadi kalau orang merasa aman dalam dirinya, aku ini husnul khatimah, merajin sembahyang, perasaan dirinya, maka orang itu di akhir hayat khawatir dicabut imannya. Kebalikannya, bila orang kadang merasa aman, mati dalam keadaan husnul khatimah, takutannya kalau bina kada husnul khatimah, orang ini ciri su'ul khatimah. Nah lalu apa saja ciri-ciri orang nang mati su'ul khatimah? Ini dibahas oleh ulama banyak cirinya, mudahan kita jangan masuk ini. Nang pertama ujar ulama, ciri orang nang mati su'ul khatimah
alladzina yatahawanuna bis-shalah, mereka yang meremehkan sembahyang, kada peduli dengan sembahyang. Termasuk meremehkan sembahyang, kada peduli berjamaah kah kada kah, itu termasuk dikatakan oleh ulama yatahawanu. Ini yang penting sembahyang, kada peduli nak berjamaah atau kada. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk tahawun, meremehkan sembahyang. Kada tahu orang azan, kada peduli. Atau nya kada peduli sembahyang itu khusyuk kah kada kah, bujur kah kada kah, kada peduli. Nah ini termasuk tahawun. Kalau sudah melambatkan daripada waktunya, itu jelas sudah tahawun, apalagi meninggalkan. Tapi kalau orang masih perhatian, berusaha untuk berjamaah, berusaha untuk khusyuk, nah ini kada masuk kategori yatahawanuna bis-shalah. Yang kedua, ujar ulama Habibullah Al-Haddad mengatakan di dalam kitab beliau ini, yatahawanuna bizakatil wajibah, mereka yang menganggap remeh dengan zakat yang diwajibkan atasnya. Sudah tahu harta ini sampai nisabnya, kada mau berzakat, menganggap remeh. Hati-hati, ini ciri tanda orang su'ul khatimah, naudzubillah. Atau nya mengakali ke zakat, supaya caranya jangan sampai mengeluarkan zakat. Yang ketiga, kata Habibullah Al-Haddad, walladzina yatatabba'una auratil muslimin, mereka yang ketujuh mencari-cari kekurangan orang muslim. Bila ada kekurangan aib orang muslim, oh payahnya membuka. Yatatabba'una auratil muslimin, nah ini bahaya juga. Kalau ketujuh sifat mencari kekurangan orang, ini khawatir orang ini su'ul khatimah. Yang keempat, kata Habibullah Al-Haddad, walladzina yanqusunal mikyal wal mizan, mereka yang mengurangi takaran dan timbangan. Bila menjual, mengurangi. Bila menukar, minta lebih. Nah jadi hati-hati dalam urusan takaran lawan timbangan ini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Bilanya menimbang, menukar, minta sempurnakan. Tapi bilanya menjual, mengurangi. Apalagi timbangan itulah, ininya sudah kada akurat lagi. 20 tahun timbangan itu. Nah jadi dikira-kira yang sudah kada akurat lagi, supaya sempurna, ganti nang hanyar. Hendak nyaman berilaan, nah kurang lebihnya berilaan. Cuman ngalihnya pastilah mengurangi. Alladzina yanqusunal mikyal wal mizan, ini termasuk ciri su'ul khatimah. Kemudian lagi, walladzina yukadzibuna auliya Allah, mereka-mereka yang mendustakan para wali-walinya Allah, kada percaya dengan wali-wali Allah. Kemudian lagi, walladzina yadda'una ahwalal auliya wa maqamatihim min ghairi sidqin, mereka-mereka yang mengaku memiliki ahwal para wali, mengaku punya makam tapi kada bujur. Nah ini banyak juga. Seorang ini sampai sudah, alhamdulillah Jumat tadi sembahyang di Madinah, mengaku punya makam, diisi makam aulia, padahal kada bujur. Nah ini hati-hati, ciri su'ul khatimah. Nah, mengaku punya makam aulia, nah, cuman kada bujur mendustai orang. Nah ini termasuk ciri su'ul khatimah.
Lalu kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama lagi, harisan 'ala dunya wa jam'il harisan 'ala dunya wa jam'al mal. Tama dengan dunia dan mengumpulkan harta. Rakus dunia jadi kejarnya. Kada ingat lagi dengan akhirat. Kemudian lagi himmatuhu asyahwat, pikirannya tuh hendak benyaman-nyaman aja. Jadi kebanyakan pikirannya hendak benyaman-nyaman aja. Ini termasuk cirinya juga. Kemudian lagi fahasyan fil qaul wa miktharan, bila bepandir fahas, keji, kotor, sedikit-sedikit bungol, sedikit apalagi apa tuh, tambuk. Pokoknya bila bepandir kan orang. Cuman yang kita dengar saat inilah anak-anak ini nang rentan bener bahasa-bahasa binatang tuh nah. Bila bepandiran sesama kakawanannya apa tuh, anjing, babi. Nah ini dapat di mana kau bahasa itu tuh? Khawatir kan anak kita ini terpengaruh. Nah kalau sudah menjadi kebiasaan fahas, bepandir kotor atau juga bersambat-sambat nang sifatnya bahasa orang kita cabul, fahas. Nah, ini ciri juga ini. Kemudian lagi cirinya ujar ulama, suhbatuhu al-fujjar, kawan-kawannya banyak orang-orang kada baik. Jadi di sekelilinginya orang-orang yang kada bagus. Tapi kalau kawan-kawan di sekeliling orang-orang baik, nah mudah-mudahan itu asbab husnul khatimah. Tapi nang kawan-kawannya kalau kada baik semuanya, nah khawatir termasuk ciri ini. Kemudian lagi diantaranya sayul khuluq, jahat perangainya, akhlak kada bagus. Jadi cara mengetahui akhlak itu bagus kadanya, Al-Imam Abu Hazim mengatakan, kalau kita masuk ke dalam rumah, anak, bini, atau kumpulan rame, kita datang, anak menghindar, bini menghindar, nah kita tuh kudu baik akhlak. Atau orang kumpul kawan-kawan rame datang kita, aku berdululah ya, aku berdululah. Kenapa orang jadi menghindar bila kita ada? Itu pertanda bahwa ada yang kurang bagus dalam diri kita. Satu. Yang kedua, jadi Abu Hazim, lihati bila masuk ke rumah kucing itu buka kadang melihat kita. Bila kucing itu kita datangnya mengiringi, nah itu bagus saja. Bila kucing itu melihat kita buka, berarti kita kada bagus. Nah ini bulik ini coba ya gini nah. Kira-kira kucing ini buka kadang. Jadi ulun berpikir lah, kenapa Imam Abu Hazim itu mengatakan ciri sayul khuluq dengan kucing? Oh ternyata kucing ini nang sering bersama kita. Ya Allah, mun ayam jarang masuk ke rumah. Nah kucing ini, orang tuh bila menyakiti kucing, kucing itu kan melihat rumah kita kan beliung, ya pinandu aja. Nah berarti kita lawan binatang kan ada sifat kasih sayang. Nah yang ketiga lebih parah lagi, anjing lari daripada kita. Biasanya yang melihat anjing buka siapa? Kita kan. Dan ini anjing yang melihat kita buka. Berarti parah banget kita ini. Jadi Imam Abu Hazim itu mengatakan dalam kitab Syarah Arba'in itu, beliau ciri orang sayul khuluq itu, satu, kalau kita datang ke rumah, anak semuanya menghindar dari kita. Misalnya kumpul rame, cucu, nini datang bukan. Rupanya nini ini bawa mama aja. Ini kan ada cucu tuh, memang mau lihat lah, cucu ini banyak ketujuh lawan kai, ya kah? Kenapa nah? Karena menyimpan di rumah nini. Kai ini mah dibawa berjalan sudah, bawa berjalan, bawa belanja.
Nah cuman jangan sampai anak kita, cucu kita kada ketuju lawan kita. Ada kita bukan cucu. Nah itu termasuk sayul khuluq. Sayul khuluq. Dan kemudian lagi diantaranya man'ul manfa'ah linnas. Pelit dengan manfaat kepada manusia. Artinya berisi kelebihan ada, orang minta bantu kada mau. Tolong bang anuakan kan bisa kalau komputer nah. Aku ada perlu ketika kan sedikit. Rawa. Tolong bang ini ada bisi kelebihan. Rumahku ada rusak sedikit nah. Bantu bang. Rakawa. Bisi kelebihan ada, cuman pelit dengan manfaat tadi kepada manusia. Nah itu termasuk juga. Kemudian lagi diantaranya kalilur rahmah, sedikit kasih sayang, kada penyayang, sedikit kasih sayang. Ini termasuk ciri su'ul khatimah. Kemudian lagi bakhilun, pelit, pemalar. Ya mulai dari nang kecil lah dulu belajar pemurah ini. Memang susah, mencari lapah, masa dijulung oleh orang. Bakhil, pelit. Jadi ada Arab Badawi, berdua bakawan. Yang sekung di kampung, sekung ini merantau. Nang merantau ini sugih. Jadi nang kawan ini mendengar kabar bahwa kawan sekung ini sugih. Jadi akhirnya kawan di kampung ini hendak kayak bilang, dengar kawan sugih. Nah waktu itu musim buah tin. Jadi cari alamatnya sampai ke kota, dapat rumahnya. Nah waktu itu si kawan ini di rumah, lawangnya terbuka sedikit. Nah sambil makan buah tin, imbah mengantuk lawang. Nah kawan di kampung ini, assalamualaikum, melihat kawan di kampung datang. Jadi waktu itu kada sempat lagi menyimpan buah tin nih. Saking pemalarnya buat di dalam tapih. Simpan ini tutupi. Saya masuk, suruh masuk. Sudah masuk bawa pandiran lawas. Jadi jangan ampun rumah nang kawan nang sugih ini. Apabila bulik ini, hari siang sudah pecang beri makan nih. Lalu dicari cara supaya orang ini bulik. Jadi ujar nang kawan, ikam di kampung lo banyaklah hafal surah sudah. Surah apa aja ini? Banyak kamu hafal sudah. Coba bang bacakan sebuting surah apa nih kamu hafal. Akhirnya nang kawan ini membaca surah At-Tin tadi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wazaitun wa turi sinin. Salah. Seharusnya apa? Wattini was ikam tak tinggal tinnya. Jadi ujar nang kawan tadi, tinnya masih dalam tapih. Rupanya nang kawan ini wali juga. Padahal kan dia melihat. Jadi waktu disuruh membaca buah tin, diliungnya tinnya. Karena tinnya masih dalam tapih, kecuali ikam keluarkan hanya ruku baca wattini was zaitun. Nah ini gara-gara pemalar, jadi tasubani seorang. Ternyata Arab Badawinya, Arab juga diberi oleh Allah ilham, namanya ilham. Sama Imam Malik, Imam Darul Hijrah itu pernah bermimpi bertamuan malakal maut. Dalam mimpi itu ujar Imam Malik berkata, kambak ya min umri. Ulun nak bertakon lon bian nah, umur ulun ini berapa lagi sisanya? Kan kesempatan bermimpi malakal maut. Jadi waktu itu malakal maut mah isyarat. Nah, jadi malakal maut. Cuman kada sempat menakoni lima hari kah, 5 jam kah, 5 tahun kah, terbangun. Jadi ketika terbangun, wastai khazal imam, bangun Imam Malik, cuman kada ada jawaban 5 ini apa. Akhirnya takutan juga Imam Malik ini.
Musi ya 5 jam aja. Lalu mencari, ada ulama ngarannya ahli di bidang takbir mimpi pada zaman itu, Imam Ibnu Sirin. Jadi kalau pengen anak ahli di bidang takbir mimpi, nukar kitab karangan Imam Ibnu Sirin. Jadi datang dikisahkan mimpi itu. Wahai Imam Ibnu Sirin, malam tadi ulun mimpi bertemu malakal maut. Malakal maut ketika ulun tanyakan, kam baqiya min umri, berapa sisa umur ulun lagi? Malakal maut hanya mengisyarat seperti ini. Nah, lalu jadi Imam Ibnu Sirin mengatakan, itu maksudnya 5 itu adalah tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini hebatnya Ibnu Sirin ini mentafsir mimpi. Kada bahapal bang. Lalu beliau katakan di dalam Al-Quran, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah lah tentang pengetahuan kiamat. Kada tahu kapan kiamat ini terjadi. Walaupun ciri-cirinya sudah ada. Nang ada ini hanya tanda kiamat sugera ya. Jadi dikatakanlah ciri tanda kiamat nanti di akhir zaman nang jadi imam tuh betunjulan. Kira-kira ada sudah? Udah kamu aja aku udah hafal surahnya. Justru aku wiridnya nggak hafal. Nah kalau di masjid udah kita aman aja masih. Paling imamnya kada turun. Nah ini betunjulan now. Dilanggar ya. Nang dilanggar lah imam tetapnya kada ada. Nah, nang imamnya ini kan kemudian aur, nang biasa jadi imam itu bisa bulikan. Ini sudah mulai terjadi. Nang jadi imam betunjulan. Bukan masalah tawadu atau memang kada bisa, kada ada nang bisanya. Ya kawan dulu begisah semalam. Nya imam jadwal gini nang tarawih. Kada ingat bahwa malam itu jadwalnya kada turun. Sekalinya apa? Libur tarawih. Imamnya kada tuh, kada ada nang kau mengganti. Jadi ciri akhir zaman nanti imam itu betunjulan. Namun kita di sini alhamdulillah banyak aja masih imam. Cuman nang di pelosok-pelosok itu nang kada ada nang siap nang menjaga akan. Nah, akhirnya bisa terbengkalai. Nang kedua lah nang kita rasakan ya takarabuz zaman. Masa itu terasa singkat. Jadi Nabi kita nanti di akhir zaman setahun tuh rasa sebulan. Sebulan tuh rasa seminggu, seminggu tuh rasa sehari. Ini kan rasa habisnya setahun pulang. Nah ini pengetahuan tentang kiamat ini hanya Allah yang tahu. Yang kedua wa yunazzilul ghais, Allah lah yang menurunkan hujan. Siapa yang tahu kapan hujan? Hanya Allah. BMKG itu hanya perkiraan aja, bisa aja luput. Nang ketiga, Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Lakian kah, binian kah? Bahasa kita apa? Mau riksa tuh? USG. Bisa aja luput. Ulun acil USG dipadahkan lakian. Sakri lahir, binian. Artinya nang tahu dalam rahim nang sebenarnya itu hanya Allah. Nang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu gada, tidak ada yang mengetahui seorang pun apa yang ia lakukan besok hari. Ada tahu kita esok menggawe apa? Hanya Allah. Nang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang mengetahui seorang pun di mana ia mati. Ada yang tahunya. Di bumi mata ia mati. Tapi biasanya orang meninggal itu di mana tanah diambil ketika mengadunnya dan jadikan manusia, di situ enak mati. Kalau tanah diambil daripada Makkah, maka dia meninggal nanti di Makkah. Padahal orang sini pas berangkat haji tinggal sana. Berarti
inya dijadikan tanah dari Mekah. Untung. Jadi ujar Sayyidina Salman Al-Farisi, kalau kau mati satu dalam keadaan haji. Nang kedua ujar Sidin, kalau kau mati dalam keadaan berjihad fisabilillah. Nang ketiga, kalau kau mati dalam keadaan menghidupkan masjid, imaratul masjid. Pilih Sidin salah satu tiga itu. Kalau kau faf'al, lakukan. Tapi Jasidin jangan sampai mati dalam keadaan berdagang tapi khianat. Berdagang khianat. Nah, nang kawa kita ambil mama imaratul masjid. Kalau kawa mati dalam keadaan kebiasaan menghidupkan masjid, salah satunya adalah sembahyang berjamaah, ambil itu Jasidin. Faf'al lakukan. Nah kembali, nah ini maksudnya 5 ini adalah tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Hanya tenang Imam Malik tadi. Mah kita pun bermimpi malah kalau motong hutan juga. Agak sini bertakon sempat. Cuman jawabannya mubaham nggak ada diketahui. Kayak ini aja. Nah, siapa nama nafsir mimpi ini? Imam Ibnu Sirin. Jadi Imam Ibnu Sirin ini banyak sidin tentang tafsir dan bujur. Itu namanya ilham diberi Tuhan. Kalau orang ciri berangkat haji itu mimpi azan. Nah, jadi bila suah mimpi azan itu ciri berangkat haji. Jadi dulu lah kalau orang mimpi azan aja ciri berangkat haji, apalagi tukang azannya. Ya kalau mimpi azan aja tafsirannya berangkat haji, masa nang azan langsung ada. Ini orang datang lawan Imam Ibnu Sirin, wahai imam, malam tadi ulun mimpi azan, kira-kira tafsirannya apa? Imam Ibnu Sirin langsung jawab, tunduk setumat, lihati muhanya, innaka satahujju, engkau bakalan berangkat haji. Wow, senang aja, takwilannya bagus. Datang nang jamaah nang kedua, wahai imam, malam tadi ulun mimpi azan juga. Imam menundukkan kepala, lihat muhanya, innaka lasarikun, ika maling. Coba bayangkan, mimpi yang sama tafsirannya lain. Siapa yang memberi anugerah itu jawaban? Ilham daripada Allah. Lalu orang bertakon, wahai imam, mimpi yang sama, cuman kenapa tafsirnya beda? Jadi ujar Imam Ibnu Sirin, ketika yang pertama ini bertanya kepada aku menundukkan pandanganku, lalu diilhami oleh Allah dalam hatiku ayat masalah haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu kan ayat perintah haji kan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Lalu kulihat wajahnya ini termasuk min ahlil ibadah, wajahnya munawwar, bercahaya. Lalu aku katakan kepada orang ini, innaka satahujju, sesungguhnya engkau nanti bakalan berangkat haji. Karena ilham yang datang pada waktu itu adalah ayat masalah haji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Bahari Arwah Bahlun mengatakan itu Jasidin ayat penglaris. Jasidin ambil banyu, baca itu. Nanang mana kada payu, barang dagangan kada payu, baca. Tafaulan kita apa? Sebagaimana orang semuanya kepingin berangkat haji. Nah insyaallah barang kita orang melihat kepingin. Lapayakan di situ. Bila orangnya kada payu mandiakan. Nah itu ayat penglaris di situ. Cuman bedanya kita ini membaca aja kada yakin. Membaca kada yakin. Nah nang kedua ini aku katakan Jasidin ini maling. Setelah aku merenung Bapak jemaat aja sini, Allah ilhamkan surah Yusuf ayat masalah pencurian. Ayat itu ayatuhal airu innakum lasarikun kan. Lalu aku lihat wajahnya ini wajah ahli maksiat. Lalu aku katakan kepada orang ini, ikam ini maling. Setelah ditanya memang betul orang ini maling. Nah jadi jangan hemong dulu mimpi azan. Bila kita orang baik aja, insyaallah ciri haji.
Tapi bila kita kada bagus, khawatir kita termasuk maling tadi. Nah ini ulama-ulama dahulu tuh hebatnya seperti itu. Diberi ilham oleh Allah. Nah, kembali. Nah, jadi pertama ujar Imam Hatim Al-Asam, aku melihat makhluk ini mencintai sesuatu yang dicintai itu berlebihan. Nah, setelah masuk ke dalam kubur, lalu yang dicintainya semuanya kembali. Aku ambil kesimpulan, ternyata yang ikut ke dalam kubur itu adalah al-hasanat, amal salih. Karena ketika aku masuk ke dalam kubur, yang ikut bersama aku adalah amal salih. Nah, jadi jadikanlah amal salih sebagai sesuatu yang paling kita cintai, karena amal salih lah nanti yang menyelamatkan kita masuk ke dalam kubur. Jadi di akhir hayat itu tergantung keadaan kita di dunia. Ada orang di akhir hayat waktu sakarat sebalik dua balik, bingung orang. Sekalinya waktu di dunia bila mau tangi sebalik bayar dua balik, sampai ke mati sebalik dua balik. Di dunia gawian kayak itu, bila mau tangi sebalik bayar dua balik sampai ke mati. Ada yang ditalkin zikir qul la ilaha illallah sah, qul la ilaha illallah sah. Jadi tuan guru, kenapa ini masalahnya? Ditakuni keluarganya, kenapa? Sekalinya baca tor aja. Sah tuh kan bahasa kita, Pak, bahasa Indonesia sekakmat kan sampai ke mati. Apa mulai pagi sampai kemarin baca tor aja. Jadi tergantung kebiasaan kita hidup di dunia, bilanya bagus. Sah. Orang tuh ketujuh bertasbih lah. Kayaknya di akhir hayat nah tangan di jalan seorang. Ketujuh betas. Nong masalah ini memang ketujuh main handphone nah di akhir hayat. Musiak itu benar ya. Jadi matinya seseorang itu tergantung kebiasaan hidupnya. Nah, orang ketujuh sembahyang ya mati di sembahyang. Banyak kan nang viral nang imam nang mati waktu sembahyang kan ada kamera aja. Nah nang hebat itu meninggal lah orang tua daripada Habib Syekh Habib Abdul Qadir, itu mati hari Jumat jadi imam di sujud terakhir. Juga hari Jumat jadi imam sujud terakhir. Dan sini berpesan sudah, bila aku kada bangun lagi tolong gantikan imam. Mau nikmat benar mati itu. Hari Jumat, hari paling mulia, sujud posisi paling dekat dengan Allah, sujud. Jadi imam. Nah ini kematian yang kita harapkan. Nah, jadi mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terus minta kepada Allah husnul khatimah. Jadi jangan sampai lupa meminta itu. Makanya dibaca setiap hari, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kalau orang sudah husnul khatimah, itu sudah sukses di dunia akhirat. Ciri orang husnul khatimah, ciri terbesarnya adalah Allah bukakan dia hati menuntut ilmu. Itu cirinya. Dalilnya apa? Ulama mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan yang besar, kadada kebaikan yang besar melainkan husnul khatimah. Allah pahamkan agama. Jadi kalau Allah bukakan hati ketujuh nuntut ilmu, insya Allah ini termasuk ciri orang itu husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan Allah bukakan hati kita selalu gemar menuntut ilmu sampai akhir hayat. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wal afu minkum bisirin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya muhawwilal ahwal ahwil ahwalana ila ahsanil hal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu